Oke, baik. Baik, izin share screen ya. Ya, silakan. Bentar ya, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalau Ibu bilang siap, Ibu bilang kelas 2, jawabnya siap ya. Kelas 2? Iya. Siap. Kelas 2? Siap. Kelas 2? Siap. Berarti anak-anak Ibu udah siap ya untuk menerima pelajaran hari ini ya. Siap. Oke, kalau begitu sebelum berdoa, Ibu mau ada yang memimpin. Di sini Ibu minta Ananda Redita kita pimpin doa ya, sambil sama Ibu ya. Kita sebelum doa, yuk semuanya ikutin dulu ya. Yuk, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar dengan kiri atas bawah siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Hai anak-anak Ibu semua, apakah tadi di rumah sudah makan? Sudah, Ibu. Sudah, iya. Di rumah belajarnya ditemanin sama siapa ya? Ibu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, Ibu mau cek kehadiran dulu nih. Ada tidak yang tidak hadir temannya nih? Hadir semua? Ada itu semua. Yang di sebelah Pak Faisal? Ada? Dia demam, Bu. Saya sakit. Kemana? Demam ya? Oh, demam. Ya udah, nggak apa-apa. Kita doain semoga teman kita cepat sembuh. Baik. Sebelum kita melanjutkan lagi, kita menyanyikan lagu. Kebetulan ini kan bulan Agustus tuh. Jadi kita menyanyi lagu 17 Agustus. Ayo sama-sama kita nyanyi lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. Dipimpin Bu Dayah ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari bangsa dan bangsa. Lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat mas dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Oke, cukup. Baik, anak-anak Ibu semua, kita harus menanamkan jiwa nasionalisme dalam diri kita ya. Dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu-lagu wajib dan lain sebagainya, dan kita menanamkan wujud cinta tanah air dalam diri kita. Oke, selanjutnya Ibu mau mengingatkan kembali kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tentang surah membaca surah An-Nas, ya kan? Iya, Bu. Kita sudah membaca surah An-Nas. Baik, kali ini kita akan belajar tentang pesan pokok surah An-Nas. Jadi sebelum Ibu melanjutkan pelajaran di sini, kita mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita.
apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Mari kita baca sama-sama tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ananda semua, anak-anak soleh dan soleha. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Siswa dapat meyakini bahwa mempelajari kitab suci umat Islam dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yuk baca sama-sama. Tujuan yang kedua apa? Siswa dapat menyebutkan pesan pokok Quran surah An-Nas dengan benar. Yang ketiga, Siswa dapat menceritakan pesan pokok Quran surah An-Nas dengan benar. Dengan benar. Baik. Nah, Ibu mau atur kelompok nih, ya kan? Kita sudah berkelompok ya, tadi kita sudah berbagi kelompok. Nah, kemudian Ibu mau menampilkan media kepada anak-anak Ibu. Kita lihat dulu video pembelajaran kita ya. Oke. Kita lihat video pembelajaran kita hari ini ya. Bukan dengan tidak. Oke. Kita buka dulu videonya. Apa tuh? Nah, anak-anak Ibu perhatikan ya. Simak baik-baik videonya. Apakah kelihatan anak-anak Ibu videonya? Anak-anak Ibu semua? Belum, Bu. Belum kelihatan? Ya. Belum, Bu. Tadi Ibu sudah siapkan. Ternyata hilang dia. Oke, nih Ibu putar dulu. Di sini Bu Dewi masih menjelaskan mengenai surah An-Nas. Kata Bu Dewi, surah An-Nas ini berjumlah 6 ayat. Nah, An-Nas ini merupakan surah terakhir di dalam Al-Quran, yaitu surah yang ke-114. Surah An-Nas ini termasuk kepada golongan surat Makkiyah. Artinya surat-surat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Rasulullah hijrah. Nah, kemudian ada beberapa pesan dari surah An-Nas. Ayo, anak-anak coba tunjukkan. Nah, kemudian dijawab oleh salah satu anak ya, Ahmad ya. Kata Ahmad, manusia ini adalah makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan. Betul ya, di pesan pertama bahwa manusia adalah makhluk lemah dan membutuhkan Allah sebagai perlindungannya. Pesan yang kedua dari surah An-Nas adalah manusia itu harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Jadi kita tidak boleh memohon perlindungan kepada selain Allah. Contohnya kepada langit, kemudian kepada pohon, kepada batu, itu sangat dilarang sekali karena termasuk pekerjaan musyrik. Kemudian apalagi ya, manusia itu berlindung kepada Allah dari godaan setan dan keburukannya. Nah, betul, kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan dan keburukannya supaya kita mampu menjadi hamba yang baik. Kemudian pesan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan Tuhan yang Maha Pelindung. Jadi Allah selalu melindungi hambanya. Karena itu, jika kita membutuhkan pertolongan, maka kita harus memohon kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti Fatimah. Ketika Fatimah hendak pergi berangkat ke sekolah atau hendak tidur, Fatimah selalu berdoa. Nah, di setiap doa Fatimah seringkali menyelingkuhnya dengan membaca surah. Oke, baik anak-anak Ibu semua. Sudah paham dengan materinya ya? Oke, skip. Jadi anak-anak Ibu setelah melihat menyaksikan daripada tayangan video pembelajaran tadi, silahkan Ibu minta kepada anak Ibu semua untuk menyampaikan opini awal terkait materi yang telah kalian saksikan. Ayo, Ananda Faisal bisa menyampaikan opininya atau yang lain bisa menyampaikan opini awalnya terkait dengan materi yang telah kita saksikan bersama-sama barusan tadi. Tanggapannya, yuk.
yang mau menanggapi dari video yang kita tayangkan tadi, yuk. Anak-anak Ibu. Tidak coba ngana Bu. Ayo, nyimak nggak nih tadi? Saya nggak dengerin tadi Bu. Ya, Faisal main nih di belakang. Lain kali jangan lagi ya. Ayo, Bu. Maaf Bu. ada lagi. Ayo Nopriandi, ayo sini, ayo. Simak apa tadi video yang telah ditayangkan tadi materinya. Apa tanggapan Nopriandi nih terkait materi tadi? Dibuka volumenya Nopriandi. Oke, yang lain. Anak-anak Ibu yang lain? Silahkan ditanggapin videonya. Ada? Ayo, ini kok nggak semangat nih? Ayo, semangat. Tepuk semangat. Ayo, semangat dulu. Semangat. Ayo, semangat anak-anak Ibu. Tadi kan kita udah lihat video. Silahkan ditanggapin. Bu Ria, silahkan ditanggapin Bu Ria. Iya Bu, nanggapin apa Bu? Tanggapin video tadi, ayo. Apa tanggapan Anandaria terhadap video tadi yang telah dilihat tadi materinya? Oh, dalam video itu kita disuruh untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada lagi? Oke, hebat Bu Ria. Yuk semua kita beri Bu Ria tepuk hebat. Hebat. Bu Ria hebat. Oke, ada lagi yang bisa menanggapi video tadi? Ada lagi? Nah, karena tadi juga Bu Ria, tadi Anandaria udah kasih jawaban, kasih opini, Ibu kasih bintang ya. Aduh, nggak kelihatan pula fotonya. Nih, Ibu kasih bintang, nanti ditempel di papan ininya ya, papan rewardnya ya, Anandaria ya. Ini ada Ibu kasih bintang warna biru, tapi nggak kelihatan nih, karena kamera Ibu hilang. Oke, ini ya, nanti ditempel bintangnya di papan rewardnya. Oke, baik. Jadi, setelah menyaksikan video, kenapa sih Ibu minta kalian memberikan opininya? Karena supaya kalian bisa bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita. Ananda semua diharapkan memiliki nalar yang kritis, bisa melihat video itu dan menganalisisnya. Baik. Oke, selanjutnya lagi, kita sudah membentuk kelompok tadi ya, Ananda semua ya. Kita sudah bentuk kelompok tadi, ada 5 kelompok ya. Iya Bu. Oke, ada 5 kelompok tadi. Jadi sebelum kita menjalankan tugas, di sini Ibu mau menceritakan sedikit tentang permasalahan mungkin yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi godaan yang membuat kita merasa tidak aman, cemas, bahkan tergoda untuk melakukan hal yang tidak baik. Contoh godaan dari teman, bolos, main game, atau hal tidak baik yang mempengaruhi pelajaran kita. Contoh nih tadi kita menyaksikan video masih ada yang main di belakang, ya kan? Bu perhatikan tuh tadi Pak Faisal main tuh tadi sama Pak Wahyudi. Lain kali jangan lagi ya Ananda ya. Iya Bu. Baik. Jadi dalam surah An-Nas ini Allah mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari segala bentuk kejahatan, baik kejahatan manusia maupun kejahatan jin dan syaitan. Benar kan? Baik, Ananda semua, karena kita sudah membentuk kelompok, di sini Ibu sudah siapin LKPD ya untuk kalian. Silahkan perwakilan kelompok mengambil LKPD-nya ya. Perwakilan kelompok 1, Pak Faisal, ini LKPD-nya silahkan diambil ke depan ya. Pak Faisal silahkan maju, ini LKPD-nya. Ya, Nggak sudah kelihatan Bu. ya, Ibu lagi pegang LKPD nih ya. Udah di depan Bu. Ya, ini Pak Faisal LKPD-nya. Ya, Bu. Kemudian yang kelompok 2, Pak Hidayatullah. Ini LKPD-nya. Silakan diambil. Nah, terima kasih ya Bu. Ya. Usahakan ya setelah apa itu ucap terima kasih. Jadikan pembiasaan. Setelah menerima sesuatu, terima kasih. Kasih kata-kata baik. Kemudian kelompok 3, Pak Muhammad Idris. Ini ambil LKPD-nya. Sudah? Lanjut lagi, udah kelompok 3, kelompok 4. Bu Rida, sini, Rida.
Ananda Rida, ini ambil ya. Oke. Terakhir yang kelompok 5, Afrielmi, ini ambil LKPD-nya nih. Oke. Bu, terima Nah, kasih, jadi, Bu. oke, sama-sama. Setiap kelompok, kalian instruksinya lihat di LKPD, sambil Ibu jelasin sedikit. Di dalam instruksinya, silahkan kalian baca Quran surah An-Nas, kemudian menganalisis pesan pokoknya. Setelah itu, kalian diskusikan dengan kelompok kalian mengenai apa makna dari setiap ayat dalam surah An-Nas. Kemudian, bagaimana pesan tersebut yang relevan dengan masalah yang Ibu perkenalkan tadi. Nah, tadi pertama kan Ibu memperkenalkan tuh masalah sehari-hari sering terjadi gitu ya kan. Misalnya kita sering diajak teman untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk melindungi diri dari gangguan atau godaan sesuai dengan surah An-Nas. Oke, silahkan kerjakan tugasnya, diskusikan yang ada di dalam LKPD. Di situ juga sudah ada lembarnya ya, Ananda semua. Di situ sudah ada lembar pengalaman anggota kelompok. Jadi silahkan Ananda tuliskan di situ. Setelah itu dipresentasikan. Ibu kasih waktu 5 menit ya, dikerjakan. Oke. Baik, setelah dikerjakan, udah siap semua? Udah Sudah, siap? Bu. Udah, Bu. Sudah. Oke, ada yang masih terkendala? Tidak, Bu. Tidak, udah selesai semua diskusinya. Baik, kalau begitu setelah diskusi silahkan masing-masing dari kita melakukan presentasi ya ke depan, menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, dimulai dari kelompok berapa ya? Kelompok Pak Faisal dulu ya, maju ke depan, silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan teman-teman. Oke, terima kasih. Terima Kelompok kasih, Bu. Faisal, kita beri tepuk salut dulu yuk. Kelompok Pak Faisal telah memberikan presentasinya. Beri tepuk salut. Salut. Oke, kelompok Pak Faisal, salut, mantap ya. Ada yang mau memberi tanggapan dengan hasil diskusi Pak Faisal? Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Gimana? Dari hasil diskusi kelompok Pak Faisal tadi, adakah kelompok lain yang ingin memberikan tanggapannya? Tidak ada? Udah pas? Oke, kalau udah pas, kita lanjut kelompok berikutnya. Silakan Pak Hidayat, kelompok Hidayatullah dan kawan-kawan, presentasikan hasil diskusinya. Bu Nurmala, maaf waktunya habis, Bu. Oke, baik. Oke, setelah baik anak-anak ibu semua, setelah kita berdiskusi, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Sama-sama Bu. Kami senang, Bu. Ya, alhamdulillah senang. Baik, kalau senang, semoga kita akan belajar berikutnya dengan lebih semangat lagi. Untuk pelajaran berikutnya, nanti kita akan belajar tentang mengenal huruf hijaiyah dan harokat. Anak-anak ibu semua, karena pelajaran kita telah berakhir, Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, mari kita ada yel-yel satu dulu ya. Yel-yel sebelum pulang. Sudah hafal belum yel-yel sebelum pulang? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah kemarin. Sudah, Bu. Kalau Ibu bilang siap, jawabnya siap ya. Siap. Siap. Selesai belajar, ayo kita pulang. Hore. Siap. Ucapkan selamat sore. Sampai bertemu besok. Kita sekolah lagi. Senang kali, Semangat Bu. jadi belajar Pancasila. Huha. Oke, anak-anak ibu semua. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih Bu Nurmala. Nah, ini Maju. bisa ya ininya. Baik. Oke, yang Bu Nurmala juga ini ada ya diskusi kelompoknya gitu ya. Jadi
meminta opini awal, menjelaskan kembali, menjelaskan. Nah, ini mirip ya dengan Pak siapa tadi, Wahyudi gitu ya. Jadi menjelaskan dulu Quran surat An-Nasnya gitu ya. Lalu setelah itu di sini melakukan verifikasi gitu. Bapak dan Ibu diharapkan sih di pembelajaran peer teaching ini Bapak dan Ibu coba berusaha untuk melatih pendekatan-pendekatan yang sifatnya konstruktivisme gitu ya. Jangan sungkan-sungkan. Jadi ngajar anak-anak sekarang itu tidak harus melulu kita pamer ini ya, pamer pengetahuan gitu ya kepada siswa, memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Jangan gitu ya. Tetapi yang dimunculkan adalah bagaimana si siswa diberi kesempatan dulu untuk berpikir, nggak apa-apa salah juga gitu ya, dalam berkelompok itu salah, ketika diskusi kelompok ada hal-hal yang keliru, nggak apa-apa, jangan takut gitu ya. Nanti kan ada porsi di mana setelah siswa inquiry mencari tahu gitu ya, ada porsi di mana guru melakukan konfirmasi gitu. Nah, itu bagian itu yang ingin Bapak, keterampilan ini yang ingin dilatihkan gitu ya dengan kurikulum Merdeka itu. Kemudian untuk Bu Nurmala ini juga bagus melalui dan speaking ya. Nah, jadi biasanya kalau ibu lebih antusias nih dengan speakingnya, bisa jangan kalah ya, jangan bapak juga sama, jangan kalah. Kemudian juga tadi sudah menampilkan video sumber belajar walaupun tadi belum bisa loading ibu ya. Oke. Kemudian catatan juga, jadi ketika ayat atau surat, ya tolong ditugaskan salah satu siswa untuk membaca ya, biar yang lainnya mendengarkan. Jadi jangan hanya baca bareng-bareng saja, tapi ada salah satu sesi untuk beberapa siswa diminta untuk membaca dengan baik dan benar. Seperti itu. Mungkin itu Bu Yanti kalau masukan dari saya, Bu. Oke. Bu, mudah-mudahan ini ya bisa jadi catatan gitu ya untuk lebih meningkatkan gitu ya pembelajarannya dengan tadi yang pendekatan-pendekatan terbaru, kemudian masukan-masukan dari Pak Ayatullah juga gitu ya. Jadi biasanya memang sih tampilan-tampilan selanjutnya kan akan belajar dari tampilan yang biasanya, sudah tapi ya, kita akan apresiasi lebih baik, dengan lebih tampilan baik. hari ini. Nah, ya. Kalau dari sisi mengajarnya Mas, tadi ya memang sudah bagus gitu ya. Cuman memang kita harus memoles agar lebih pendekatan-pendekatan yang terbaru itu seperti apa ketika mengajar gitu ya. Dan jangan sungkan-sungkan untuk berubah ya Bapak dan Ibu ya, berpikir untuk berubah gitu ya. Baik. Kalau begitu, terima kasih Bapak dan Ibu untuk hari ini. Kita kembali ketemu lagi besok. Kita sama